Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah keperawatan kritis. Harapan saya semua anak-anak mahasiswa semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita tetap kuliah walaupun di masa yang COVID ini, ya. Dan hari ini kita membahas atau sebenarnya mereview ini untuk mata kuliah infak miokard akut. Infak miokard akut sebenarnya bukan lagi penyakit yang nggak pernah didengar, ya. Ini penyakit yang sering banget didengar orang atau disingkat dengan IMA, ya. IMA atau infak miokard akut sering juga dikatakan dengan penyakit jantung koroner atau PJK, dan sering juga dikatakan dengan ACS, yaitu akut coronary syndrome. Ini gejala yang disebabkan karena adanya penyempitan atau tersumbatnya pembuluh arteri koroner, baik sebagian maupun total, yang mendapat mengakibatkan suplai oksigen pada otot jantung itu tidak terpenuhi. Kemudian apa sih penyebab daripada IMA? Jika pembuluh darah itu mengalami suatu sumbatan, maka aliran darah itu akan mengalami suatu penurunan, sehingga otot jantung akan mengalami kekurangan oksigen. Dengan adanya penurunan aliran darah akan memunculkan gejala pasien itu terjadi gangguan pada pembuluh darah jantung. Yang paling sering gejalanya adalah nyeri pada dada. Nyeri pada dada itu biasanya menjalar sampai dengan ke bahu kiri sampai dengan ke rahang. Dan biasanya dada juga itu seperti tertindih atau seperti diremas. Ini ada gejala IMA atau ACS. Orang sering mengatakan itu penyakit jantung koroner itu bisa dikatakan dengan angina pectoris, bisa ischemic myocard infarct, dan bisa juga dengan infak miokard. Ini ada pembagiannya tadi 3. Kalau kita lihat dari angina pectoris itu keadaan pembuluh darah jantungnya biasanya penyempitannya sementara. Sedangkan ischemic, ya, penyempitannya juga sebagian. Sedangkan infak miokard itu biasanya penyempitannya secara total. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan dari keluhan. Angina pectoris itu keluhannya biasanya nyeri dada menjalar ke lengan kiri. Ischemic miokard juga sama, dan infak miokard juga sama. Dia nyeri dada sampai juga menjalar ke lengan kiri. Sedangkan dari hasil EKG, angina pectoris ini kalau dia tidak merasakan sakit biasanya EKG-nya normal. Sedangkan ischemic myocard infarct biasanya adanya ST depresi, dan infak miokard itu ada mengalami ST elevasi. Dari hasil laboratorium kita juga bisa lihat bahwasanya angina pectoris itu CPK, CKMB, troponin T, SGOT itu biasanya normal. Kalau dia ischemic myocard infarct, CPK, CKMB, troponin T, SGOT normal, atau bisa juga dia akan mengalami kenaikan. Kalau untuk infak miokard, ya, ini CPK, CKMB, troponin T, SGOT ini akan mengalami kenaikan. Ya, hasil dari labnya itu akan meningkat. Sekarang kita masuk pada lokasi miokard infarct. Jadi dari hasil EKG itu kita akan bisa tahu bahwasanya pasien tersebut mengalami miokard infarct pada bagian mana. Yang pertama itu adalah miokard infarct anterior, ya, atau anterior atau septum. Ini arteri yang tersumbat itu biasanya anterior kiri yang menurun, yaitu LAD, left anterior descending. Kemudian perubahan pada lead-nya itu biasanya lead V1 dan V4. Kemudian miokard infarct inferior, yaitu pada bagian bawah. Ini arteri yang tersumbat biasanya pada koroner yang sebelah kanan. Perubahan lead-nya itu biasanya lead 2, lead 3, dan AVF. Kemudian miokard infarct lateral. Ini arteri yang tersumbat biasanya cabang sirkumflex
atau cabang diagonal dari LAD. Ini hasil daripada leadnya, biasanya terjadi perubahan di V1 sampai dengan V6. Perubahan yang terjadi itu apa? Dari yang miokard anterior, inferior, dan lateral ini biasanya mengalami elevasi segmen ST, terbaliknya gelombang T dan gelombang Q. Masuk kepada miokard infark posterior ini jarang terjadi, dan ini biasanya arteri yang tersumbat adalah bagian distal daripada RCA, yaitu right coronary ascending dan circumflex. Ini perubahan yang terjadi adalah perubahan resiprokal terjadi di jantung bagian belakang. Dan terjadi juga elevasi segmen ST, elevasi gelombang T, dan gelombang R yang besar. Ini saya akan tunjukkan beberapa gambar ya dari EKG pada pasien IMA, baik anterior, inferior, lateral, dan posterior. Ini bisa dilihat tadi penjelasannya, ini untuk bagaimana jantung tersebut terjadinya infark miokard akut. Ada tes diagnostik pada pasien dengan IMA, yang utama memang adalah EKG, yaitu melihat elevasi segmen ST, iskemia, kekurangan suplai darah, inversi gelombang T atau kerusakan, cedera miokardium, dan infark gelombang Q, yaitu kematian miokardium yang mengindikasikan infark transmural. Kemudian ada pengecekan laboratorium, ini enzim jantung, ini jika meningkat indikasi kerusakan pada sel jantung dan infark. Tadi sudah kita jelaskan. Dari ronsen dada juga kita bisa lihat menentukan ukuran jantung dan kondisi paru. Bisa melakukan dengan ya CPR ya. Kemudian ada serum elektrolit, kalium, kalsium, magnesium, ini untuk menentukan pengobatan perlu dimulai atau kapan bisa dimulai, atau mungkin bisa jadi pasien itu mengalami disritmia jantung. Dan ini satu lagi adalah ekokardiogram, ini terdapat penurunan gerakan dinding atau malfungsi daripada katup jantung. Ini ada beberapa cara pengkajian yang mudah diingat, yaitu OPGRT, yaitu pada saat pasien itu mengalami IMA, yang bisa kita kaji adalah onset, kapan mulainya. Biasanya itu pasien tersebut tiba-tiba. Predicating factor ada yang menyebabkannya, biasanya stres atau kelelahan fisik. Ketiga, quality, apakah pasien memberitahu apa yang dirasakannya, seperti tertindih, dijepit benda berat. Radiation, yaitu kemana arahnya. Ini dapat menjalar ke rahang, bisa punggung ataupun lengan. Timingnya, berapa lama hal ini berlangsung, lebih lama daripada angina untuk pasien dengan IMA, dan tidak hilang dengan nitrogliserin atau dengan istirahat. Gejala lain yang berhubungan dengan miokard infark ini bisa sesak napas, keringat dingin, sakit di epigastrium, mual, muntah, disritmia, sinkop, itu terasa seseorang itu mau pingsan. Perasaan sesuatu yang memburuk akan terjadi, juga bisa mengalami hipotensi dan shock. Ada beberapa diagnosa keperawatan yang timbul untuk pasien dengan IMA. Yang pertama itu nyeri dada akut, yaitu berhubungan dengan iskemia otot sekunder terhadap sumbatan daripada arteri koroner. Yang kedua, penurunan curah jantung berhubungan dengan infark otot jantung. Kemudian intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai oksigen miokard dengan kebutuhannya. Yang keempat, biasanya pasien akan mengalami ansietas, cemas ya, perubahan kesehatan atau dengan keadaan dia saat ini. Apa yang bisa dilakukan untuk penanganannya? Utama adalah hentikan semua aktivitas. Berikan pasien ke oksigen, berikan obat-obatan. Biasanya obat-obatan ini tergantung dia masalahnya di mana.
Ya, apa penyebabnya? Bisa aspirin, bisa antikoagulan, low pressure, nitrat, trombolytik, ya tergantung penyebabnya apa, penyumbatan tersebut. Persiapkan untuk arteriogram koroner, angioplasti atau bedah jantung terbuka ini bila dibutuhkan. Ada beberapa komplikasi daripada IMA: gagal jantung kongestif, shock kardiogenik, disfungsi otot papilaris, defect septum ventricle, bisa ruptura jantung, bisa mengalami aneurisma ventricle, bisa mengalami tromboembolism, perikarditis, dan aritmia. Oke, yang itu cukup, itu sekilas saja karena kita hanya mereview daripada mata kuliah yang di semester ketiga. Kemudian karena kita kaitkan sekarang ini adalah dengan hasil EKG yang abnormal pada pasien dengan infak miokard akut. Cukup dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.